Eh, 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 eh. Halo guys, perkenalkan kami dari band 97 Clan 25. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis saboter. Pertama-tama kita kenalan dulu nggak sih? Pertama dari Halo, aku Pade Alfradi Haryanja dari Teknik Geologi. Halo, aku Aziza Pribadi Istiqomah dari Fisika. Halo, aku Abirani Syarakana dari Sains dan Teknologi Farmasi. Halo, aku Dina Ratistania dari Teknik Geologi. Ya, sayang banget ya hari ini Lili nggak bisa dateng. Iya, jadi dia nggak bisa ikut untuk mendeskripsikan hasil saboter dia ya. Iya. Tapi tenang aja, soalnya hasil saboter dia itu sama kayak yang aku. Oke, jadi mari kita mulai. Halo, dari hasil uji saboter, hasil saboter aku adalah saboter restless. Saboter restless artinya saboter yang jarang istirahat. Kenapa ya aku jarang istirahat? Aku pikir mungkin karena aku kurang terlalu sibuk dengan tugas-tugas. Aku terlalu fokus terhadap tugas-tugas aku sehingga mengakibatkan aku kurang istirahat. Aku juga mudah terdistraksi terhadap tugas-tugas baru sehingga aku melupakan waktu untuk istirahatku. Hal-hal tersebut membuat aku keteteran terhadap keseharianku. Selanjutnya dalam kegiatan perkuliahan, aku jadinya mengantuk di kelas dan membuat aku tidak nyaman dalam belajar. Menurut kalian semua, menurut kalian ada saran yang bagus gak untukku untuk mencegah saboter restless ini? Kalau dari yang udah dijelasin sama Pade, menurut aku saran yang bagus itu adalah kita harus tahu kapasitas diri. Jadi Pade, kamu tuh kayaknya harus tahu kapasitas diri kamu deh. Soalnya dengan kita mengetahui kapasitas diri, kita itu nggak akan memaksakan diri kita untuk terus berkegiatan gitu. Kalau misalkan kamu udah capek, harusnya tetap harus beristirahat, jangan terus dipaksakan. Soalnya kan kita nggak tahu ya nanti dampak ke tubuh kita bakal gimana, terus ke diri kita kayak gimana. Takutnya nanti stres, jadi semuanya tambah keteteran. Menurut aku sih kayak gitu, Pade. Makasih ya Bira untuk saran-sarannya. Semoga dari saran kamu aku bisa terapin biar aku tidak cepat kelelahan dan tidak cepat jatuh sakit. Halo, jadi menurut tes saboter, aku sama Lili itu termasuk yang high achiever. Jadi menurutnya kalau misalkan orang yang high achiever itu adalah seseorang yang gak akan pernah puas atas apa yang mereka capai. Soalnya mereka tuh punya goals tersendiri yang kadang goalsnya tuh terlalu tinggi gitu, terlalu jauh. Nah terus juga orang yang high achiever ini juga termasuk orang yang perfeksionis. Jadi kayak semuanya itu nggak akan dia selesain sebelum dia ngerasa puas sama tujuan mereka. Nah terus tapi orang yang high achiever ini juga bisa stres gara-gara terlalu banyak tujuan dia yang terlalu tinggi yang nggak sesuai sama ekspektasi dia. Jadi menurut kalian ada nggak ya saran buat aku biar aku nggak high achiever kayak gini? Oh iya, sebelum masuk ke saran, Lili juga mau nambahin contoh-contoh dari high achiever loh. Halo, jadi seperti yang Bira udah bilang, kalau aku sama dia tuh punya hasil tes yang sama, yaitu sebagai hyperachiever. Jadi hyperachiever itu merasa dirinya harus mencapai sesuatu untuk menghargai dan memvalidasi dirinya sendiri. Terus mereka itu cenderung untuk selalu merasa kurang akan pencapaian yang telah dicapai sebelumnya. Terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Jadi yang pertama, hyperachiever itu selalu mengorbankan kesehatan demi bekerja. Contohnya itu kalau sebagai mahasiswa, kita tuh selalu fokus belajar untuk mendapat IP yang bagus, tapi kita kayak suka makan, mengabaikan pola tidur yang bagus, jadi kayak punya waktu tidur yang kurang.
Terus kita juga kan fokus belajar, kita mengabaikan keluarga dan teman-teman kita. Lalu selain kesehatan fisik, hyperachiever juga mengorbankan kesehatan mental, seperti mereka itu sudah merasa capek ataupun stres, tapi mereka tidak ingin meminta bantuan karena hal itu dianggap sebagai kelemahan. Yang paling penting itu hyperachiever memiliki sifat perfeksionis yang berlebihan. Jadi mereka tuh udah ngeset standar untuk sempurna. Jadi kalau misalnya hasilnya tidak sesuai yang mereka inginkan, mereka akan merasakan kecemasan yang berlebihan. Sekian. Kalau yang sesuai yang udah dicontohin sama Bira sama Lili sih, mereka hebat ya, bisa punya goals yang tinggi, terus ekspektasinya juga tinggi. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya lebih baik kalau ekspektasi sama goalsnya itu disesuaikan sama kemampuan kita. Dimana kalau misalnya kan kadang ekspektasi itu nggak sesuai sama realitanya ya, jadi biar kitanya nggak sakit hati, biar kitanya tetap bisa maju gitu kan buat kedepannya. Jadi ekspektasi dan juga goalsnya itu dikurangin ya. Gitu ya Aziza. Oke, nanti aku praktekin. Makasih ya. Nah, kalau hasil saboter aku yaitu victim, dimana kalau victim ini tuh emosional, temperamental, terus haus akan cari perhatian dan kasih sayang gitu. Nah, terus kalau contohnya apa sih? Contohnya tuh kayak misalnya buat kalau aku dikritik, kalau aku mendapatkan saran, aku tuh malah jadi sukanya cemberut. Terus kadang juga aku tuh jadi suka merasa yang paling tersakiti gitu, kayak aku rasanya nggak ada yang mau peduli sama aku, nggak ada yang sayang sama aku, kayak gitu. Terus kalau misalnya victim ini tuh contoh lainnya kayak misalnya aku tuh sering dramatis gitu loh terhadap suatu keadaan. Terus apalagi ya, tapi sebenarnya sih itu aja. Nah, aku tuh ingin merubah diri aku menjadi lebih baik gitu. Aku nggak mau terus-terusan jadi victim kayak gini. Menurut kalian ada nggak sih saran buat aku biar aku nggak terus-terusan jadi orang yang playing victim kayak gini? Zah, menurut aku ya, kalau misalnya kamu dinasehatin sama orang, kamu tuh harusnya lebih belajar nerima pesan mereka. Kenapa sih? Karena kamu tuh belum tentu bisa ngelihat kekurangan kamu sendiri. Nah, sedangkan orang lain kan bisa ngelihat tuh kekurangan kamu dari luar. Jadi kalau kita harusnya dari kekurangan itu bisa belajar juga, dan kamu jangan terlalu ambil ke dalam hati kamu, dan bisa dijadiin tempat belajar aja gitu ya. Oh gitu ya. Oke deh, aku bakal coba buat memperbaiki diri aku. Makasih ya sarannya. Nah, selanjutnya aku nih. Aku ini termasuk saboter yang controller. Controller itu apa sih? Kontrol itu adalah keinginan untuk mengendalikan dan juga menguasai segala sesuatu. Contohnya tuh kayak gimana? Aku ngasih contoh yang real banget nih, yang sering banget aku lakuin. Kalau di dalam kerja kelompok gitu, aku biasanya tuh pengen banget jadi ketua kelompok karena aku tuh punya trust issue sama orang. Aku nggak percaya kalau misalnya mereka tuh bisa ngerjain itu dengan benar. Jadi aku tuh pengen banget jadi ketua kelompok. Terus selain itu juga aku tuh terkadang dan juga mungkin sering ya nggak ngedengerin pendapat orang lain. Jadi banyak orang yang kalau sekelompok sama aku tuh mereka tuh kesel gitu guys. Nah, dari sini aku pengen deh nanya pendapat kalian, gimana sih caranya biar aku tuh nggak terus menjadi controller gitu. Gimana sih guys caranya? Dinara, saran aku sih untuk kamu, kamu introspeksi diri. Nggak semua orang itu setuju dengan pendapat kamu. Mungkin menurut kamu diri kamu udah benar, tapi menurut orang lain kamu tuh salah. Orang lain juga pingin didengarkan pendapatnya, bukan hanya pendapat kamu. Lalu saran aku juga, kamu harus mengontrol emosi agar tidak cepat marah terhadap orang lain.
Oke Pade, aku bakal coba ya buat ngelakuin hal yang kamu bilang ke aku. Makasih. Sip. Nah, jadi itulah tadi saboter kami. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Dadah.